wal hatha alal khairi wad dilalata alal huda ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pelajaran hari ini Khulasah Nurul Yakin. Semua kitabnya dibuka. Pelajaran yang keempat, wafatu ummihi wa hadanatuhu, tentang wafatnya ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umrihi. Meninggal wafat ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada usia Nabi 6 tahun. Wa hiya raji'atun minal Madinah, ketika ibundanya pulang dari kota Madinah. Ya. Jadi seperti kemarin, ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia ketika Nabi masih di dalam kandungan ibundanya, meninggal di daerah Madinah. Maka setelah Nabi Muhammad usia 6 tahun sudah mengerti, diajak berziarah oleh ibundanya ke makam ayahnya Sayyid Abdullah. Tetapi setelah pulang dari berziarah itu, ibunda Nabi sakit dan meninggal di kota Madinah. Wa qad dhahabat ilal Madinah li ziyarati qabri abihi. Ibunda Nabi ini pergi ke kota Nabi, ke kota Madinah untuk berziarah ke makam ayahandanya, yaitu Sayyid Abdullah. Wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib. Bersama ibunda Nabi ini yang ikut bersama ke kota Madinah adalah kakeknya, Sayyid Abdul Muttalib. Ada juga yang menyatakan adalah Ummu Aiman, yang beserta ibunda Nabi. Ummu Aiman budak milik ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakit kemudian dimakamkan. Waqad dufinat bil abwa. Beliau wafat dan dimakamkan di daerah Abwa, yaitu daerah antara Mekah dan Madinah. Itu ada daerah namanya Abwa. Wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinah. Itu satu desa antara Mekah dan Madinah. Setelah meninggal ibunda Nabi, fahadanathu Ummu Aiman. Yang merawat Nabi saat itu adalah Ummu Aiman, khadimatu abihi Abdillah, pembantu atau budak perempuan daripada ayahnya yang bernama Abdullah. Jadi usia 6 tahun Nabi Muhammad itu sudah yatim piatu, tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Ya, jadi Nabi itu memang tidak mudah. Seorang yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, apalagi menjadi Rasul, itu harus diuji, benar apa tidak ini. Ya, seperti kalau kita mau dapat ijazah, itu harus ada ujian apa tidak? Harus diuji. Ingin dapat sertifikat harus menjalani ujian dulu. Begitu pula seorang nabi, kalau ingin diangkat jadi nabi, diuji sama Allah.
lulus apa tidak dia. Dan Nabi Muhammad ini bersabar. Ketika meninggal ibundanya dan sudah ditinggal ayahnya, beliau tetap bersabar menerima takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang nomor 5, siapa yang merawat Nabi setelah meninggal ibundanya ini? Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Perawatan oleh kakeknya Sayyid Abdul Muttalib dan meninggalnya kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib, yang bertugas mengurus dan merawat Nabi Muhammad setelah meninggalnya ibundanya adalah kakeknya. Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Abdul Muttalib. Ya, beliau mengasihi Nabi, wa kana yuhibbuhu aktsar min hubbihi li auladihi. Sayyid Abdul Muttalib ini mencintai Nabi melebihi daripada cintanya kepada putra-putranya. Karena Nabi itu yang pertama sudah yatim piatu sejak kecil, ditinggal ayah, ditinggal ibu. Juga beliau ini punya kelebihan. Jadi kakeknya ini sangat cinta dengan Nabi Muhammad. Ya. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 80 sanawat. Ketika usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginjak 8 tahun, mata jadduhu, meninggal pula kakeknya Sayyid Abdul Muttalib. Ya, kakek yang merawat selama ini juga meninggal dunia. Ba'da an kafalahu sanatain, setelah mengasuh Nabi selama 2 tahun. Jadi bertubi-tubi terus menerus ujian yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da wafati jaddihi, yang nomor 3, setelah meninggal kakeknya Sayyid Abdul Muttalib, kafalahu ammuhu Abu Thalib, yang merawat Nabi adalah pamannya, yaitu Abu Thalib. Wa kana faqiran, dan Sayyid Abu Thalib ini bukan orang kaya, orangnya fakir. Fakir itu sangat tidak berharta, lebih sulit daripada orang miskin. Di bawah orang miskin itu namanya orang fakir, tidak punya apa-apa. Ya. Tetapi ketika merawat Nabi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Fawassa'allahu rizqahu, Allah melapangkan bagi Sayyid Abu Thalib ini rizkinya. Diceritakan paman Nabi yang bernama Abu Thalib ini hanya pedagang biasa. Berdagangnya tidak membuka toko seperti di sini, tapi berdagangnya ini melakukan perjalanan jauh sambil membawa barang dagangan, menjajakan barang dagangan, bahkan sampai keluar negeri dari Mekah menuju Syam di Palestina, atau dari Mekah menuju kota Yaman. Ya, jauh perjalanannya, melewati padang pasir. Ya. Tetapi dan memiliki 11 putra. Sayyid Abu Thalib ini punya 11 anak. Sudah miskin, anaknya banyak. Berat apa tidak bebannya? Ditambah juga dengan merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi itu sejak kecil sudah mandiri, tidak bergantung kepada saudara, tidak bergantung kepada orang tua. Nabi itu sejak kecil mandiri. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasamallahu wa yassarahu lahu. Dan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib, beliau ini qani'an, menerima apa adanya, tidak banyak menuntut.
dengan apa yang telah Allah bagikan kepada beliau dan Allah mudahkan bagi beliau. Ini pelajaran bagi setiap anak itu harus menerima apa adanya dari orang tua atau dari yang mengasuh. Jangan banyak menuntut. Contohnya Nabi Muhammad SAW ini sudah tidak punya orang tua, diasuh paman yang miskin. Bisa beli jajan apa enggak seperti kita? Jangankan buat beli jajanan, beli untuk makan saja kadang-kadang sulit. Dan Nabi itu ketika diasuh pamannya, kalau waktunya makan beliau enggak mau mengambil makanan dulu, nunggu yang terakhir biar saudara-saudaranya makan semua, baru Nabi yang terakhir sisanya. Itu begitu sederhana. Jadi seorang Nabi itu tidak mudah memang, ya, nggak pernah minta dibelikan HP seperti kita, ya, dibelikan apa PS dan semuanya, ya, itu Nabi nggak pernah meminta apapun kepada pamannya, cukup seada-adanya saja, ya. Dan Nabi itu sejak kecil bekerja untuk membantu pamannya. Di pelajaran yang nomor 6 dilanjutkan, ra'yuhul ghanam, menggembalanya Nabi kambing-kambing, wasafratuhul ula ila Syam, dan perjalanan pertama Nabi berdagang ke kota Syam. Jadi Nabi itu sejak kecil karena memang miskin, berusaha mandiri, memenuhi kebutuhannya sendiri, dan ada sisa diberikan kepada pamannya karena pamannya juga butuh biaya, ya. Yang pertama dilihat di situ, karena sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi, sejak kecilnya, yar'al ghanam, beliau ini menggembalakan kambing, bukan milik sendiri, li ahli Makkah, menggembalakan kambing milik penduduk kota Makkah, bi ujratin, dengan mendapatkan upah, ya'ishu minha, yang beliau pakai untuk menyambung hidup dengan upah tersebut. Upah menggembala kambing ini apa? Berapa uangnya kira-kira? Sedikit atau banyak? Dan menggembala kambing itu enggak gampang. Ya, pernah menggembala kambing apa enggak? Kambing itu kalau tidak diikat larinya kemana biasanya? Ya, larinya itu kadang-kadang ke kanan ke kiri, apalagi kalau banyak. Sulit. Pagi berangkat ke tanah yang banyak rumputnya, nanti sore dikembalikan ke kandang. Setiap hari seperti itu Nabi. Makanya Nabi itu tidak pernah sekolah, karena memang sejak kecil beliau bekerja, ya. Dan itu adalah pendidikan. Kalau menjadi pemimpin itu seperti ini, harus bisa menguasai, mengatur kepada anak buahnya. Bagaimana ingin jadi pemimpin? Nah, latihannya ini, gembala kambing. Bisa apa enggak kamu menggembala kambing? 1 ekor aja kadang-kadang lari enggak bisa dikejar. Apalagi kalau puluhan ekor, ratusan ekor. Ya, sampai stres kadang-kadang. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sejak kecil sudah diajarkan oleh Allah bagaimana menjadi seorang pemimpin untuk menggembalakan kambing. Ada kambing itu yang nurut, ya, ada yang patuh, ada juga yang nakal, lari ke sana, ada yang melompat, ya, ada yang jalannya lambat, ketinggalan jauh, ya, ada yang suka mendahului, nabrak-nabrak. Nah, itu adalah pendidikan alam untuk mencetak seorang pemimpin. Harus bisa menguasai rakyatnya. Itu lama. Jadi enggak sehari 2 hari, lama.
Walamma balaghat tasi'ah min umrihi, ketika mencapai usia 9 tahun, ada yang menyatakan sampai usia 13 tahun, safara ila Syam, Nabi membantu pamannya untuk berdagang, melakukan perjalanan ke kota Syam. Tahu kota Syam? Syam itu di Palestina, ya. Perjalanan kalau dari Mekah waktu zaman dulu ditempuh naik onta itu 1 bulan perjalanan. 1 bulan di tengah padang pasir itu harus bisa menghemat air, harus bisa menghemat makanan karena nggak ada Indomaret, nggak ada warung di situ. Ya kalau habis ya sudah selamat tinggal dunia, sudah nggak ada di alam dunia. Jadi harus pandai. Kemudian di padang pasir itu tidak ada rambu-rambu arah Surabaya, arah Jember, ada apa enggak? Bagaimana untuk bisa sampai ke tujuannya kalau tidak punya alat penunjuk arah? Disitulah kepandaian orang-orang Arab ini bisa memberikan arah-arah melalui rasi bintang. Oh, bintang ini menunjukkan daerah yang dituju. Nanti kalau pulang ya lewat seperti itu tadi, melihat arah dengan cara tanda-tanda bintang. Ya, makanya bintang itu diciptakan oleh Allah tidak hanya sekedar menghias langit, tapi itu untuk peta. Kalau dulu belum ada peta, kompas dan sebagainya, nelayan, orang yang berjalan di gurun pasir menandai perjalanannya dengan rasi-rasi bintang itu. Jadi cerdas secara alami. Ya, kalau kita dilepaskan di padang pasir, bisa pulang apa enggak? Enggak bisa. Tinggal nama, ya. Nabi di samping beliau itu orang yang membantu pamannya, beliau juga belajar daripada alam untuk mencari ilmu. Ilmu di dalam perjalanan itu banyak sekali, karena tidak ada orang yang berjalan tanpa ilmu. Perjalanan ke kota Syam ma'a ammihi Abi Thalib bitijarah, beserta pamannya Abu Thalib membawa barang-barang perdagangan. Ada yang aneh tetapi, ya. Walamma qaruba min Busra, ketika dekat daerah Busra. Busra itu satu daerah di tengah perjalanan itu mendekati kota Syam, mendekati Palestina. Ra'ahur rahib Bahira, ada seorang pendeta Nasrani namanya rahib, namanya Bahira. Bahira, pendeta itu biasanya mengaji kitab apa tidak? Beliau mengkaji kitab Injil. Di semua kitab-kitab Allah itu, Zabur, Taurat, Injil, itu ada keterangan tentang Nabi akhir zaman. Ya, keterangan daerah tempat lahirnya di Mekah, kemudian akan hijrah ke Madinah, kemudian tanda-tanda zahirnya itu dilengkap, semuanya ditulis lengkap di kitab Zabur, Taurat dan Injil. Tetapi oleh orang-orang kafir satu ini disobek. Seperti kalau kita baca di di Maulid Diba, ya, fis sunduk, ketika itu siapa? Ya, dikatakan oleh al-hadits tsani an Atha bin Yasar an Ka'bil Akhbar, ya. Qala allamani Abi Taurah illa sifra wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Ka'bul Akhbar ini menceritakan ayahnya mengajarkan kitab Taurat semua, kecuali satu lembar yang dirobek dan disembunyikan di satu kotak. Falamma fatahtu fa idzan fihi nabiyyun akhiraz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam yaqusu sya'ra wa tazru'ara, terus semua sifat-sifat Nabi disebutkan di dalam
kitab Taurat dan Injil. Cuman itu yang dihapus oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Tapi waktu itu rahib ini sudah tahu yang asli. Injil yang asli menceritakan ada nabi akhir zaman, dan melihat tanda pada Nabi Muhammad yang usia 13 tahun tadi. Di antara tanda Nabi Muhammad itu kalau berjalan selalu dinaungi oleh mendung. Enggak pernah Nabi itu tersengat panas matahari. Ya, kemana saja Nabi akan ada mendung yang mengikuti beliau. Kemudian Nabi itu kalau jalan tidak ada bayangan badannya, karena Nabi itu dari cahaya, enggak mengeluarkan bayangan. Jadi ketika tersinar matahari tidak ada bayangan Nabi, beda dengan manusia. Kemudian kalau beliau Nabi ini berjalan, pohon-pohon itu akan merunduk untuk memayungi Nabi Muhammad. Itu otomatis. Dan yang tahu itu adalah orang-orang yang ahli kitab, orang-orang yang membaca kitab Taurat dan Injil, seperti Bahiro ini namanya. Ya. Ketika mendekat, oh ini tanda akhir nabi akhir zaman ini. Ini ada mendung yang mengikuti anak tersebut. Pohon-pohon itu kalau beliau jalan selalu merunduk memayungi dan tidak ada bayangan badannya. Fa akhbara ammahu, maka Bakhira ini memberi kabar pamannya Abu Thalib bi annahu sayakunu akhiral anbiya, bahwa anak ini akan menjadi nabi yang terakhir. Tanya, kamu dari mana? Dari kota Mekah. Dari Bani apa? Saya dari Bani Quraisy. Wah, betul ini. Anak ini lahir di kota Mekah dari suku Quraisy dan tanda zahirnya jelas. Pasti ini nabi yang dikatakan nabi akhir zaman. Dan banyak juga orang-orang yang iri dengan Nabi Muhammad, sehingga ingin membunuh Nabi Muhammad. Wa talaba minhu an yarji'a bi khaufan alai min aduwin yataraqabuhu. Dan Bahira ini meminta kepada pamannya, kamu jangan masuk kota Syam, pulang aja lebih selamat, karena khawatir di kota Syam itu sudah banyak pendeta juga atau orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda Nabi ini dan akan mencelakakan kepada Nabi Muhammad ketika masuk kota Syam. Karena peringatan itu akhirnya pamannya Abu Thalib ini enggak jadi melanjutkan perjalanan, kembali pulang. Termasuk tanda kenabian itu adalah di antara katifun, di antara pundak Nabi itu di sini ada khatmun nubuwah, tanda stempel kenabian di antara pundak ini, stempel kenabian. Seperti di cincin Nabi itu ada tulisan Allah Muhammad Rasul. Ya, seperti itu, khatamun nubuwah namanya. Wa qad istadalla ala nubuwatihi bi alamatil lati fi kutubi ahlil kitab. Dia Bakhira ini menjelaskan tanda-tanda akan menjadi nabi anak ini berdasarkan tanda-tanda yang disebutkan di kitab-kitab para ahlil kitab, yaitu kaum Nasrani dan Yahudi. Jelas dibacakan oleh Bakhira, tanda anak ini akan jadi nabi jelas semua. Ini ada khatamun nubuwah, stempel kenabian di punggungnya. Semuanya lengkap, tidak ada yang meleset daripada penjelasan kitab Taurat dan Injil. Maka jangan sampai kamu lanjutkan perjalanan agar anak ini selamat dan nantinya menjadi nabi akhir zaman. Jadi semua mengenal kelebihan Nabi Muhammad, ya. Bukan hanya manusia, bahkan mendung itu tahu Nabi itu harus dihormati, dinaungi. Pohon-pohon kalau ada Nabi Muhammad lewat itu harus menghormat, merunduk, memayungi Nabi Muhammad SAW. Kambing itu enggak perlu dikejar-kejar, cukup dipanggil aja namanya, semuanya akan tunduk patuh bersama Nabi. Nabi jalan, kambingnya di belakang semua. Disuruh pulang, nurut. Ya. Coba kalau kita yang piara kambing, menggembala kambing,
ya bisa stres nanti. Ya, itulah Nabi Muhammad SAW ketika kecil sudah dikenal tanda-tanda kenabiannya. Paham ya? Jadi Nabi itu istimewa, cuman juga mendapatkan ujian yang sangat luar biasa.